Sepertinya Bapak Edi. Namun sengaja mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari Oke, selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Ibu. Sudah 30. Ini saya langsung mulai aja ya perkuliahannya, teman-teman. Karena kan kita nanti dengan saya juga praktikumnya. Nanti praktikumnya
kita sepakati mau langsung habis ini atau kita bikin jam 4. Sarankan dengan saya lagi. Jam 4, Bu. Jam 4 aja? Oke, Lagi. nanti jam 4 kita ketemu lagi untuk praktiknya ya, teman-teman. Ya, Jadi Bu. nanti jam 4 ketemu saya lagi untuk praktikum. Yang sekarang kita mulai untuk perkuliahan dulu. Saya langsung buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, ini saya langsung share screen untuk materi ketiganya ya. Mbak Fira, saya sudah share screen ya. Sebentar. Lo ngapain ya? Hah? Enggak. Oke, sudah bisa dilihat teman-teman? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kenapa sinyal saya? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, saya mulai ya. Hari ini kita membahas tentang hakikat K3, kemudian regulasi yang melandasi atau landasan hukum dari K3 itu sendiri di Indonesia maupun di internasional. Jadi kita langsung ke hakikat K3. Ini karena durasinya hanya 50 menit, jadi saya percepat ya teman-teman untuk presentasinya. Nanti ada pertanyaan kita di akhir ya. Oke, hakikat K3. Teman-teman pasti sebenarnya sudah sering mendengar tentang K3, istilah K3 seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan awal tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebenarnya K3 itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan juga kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita berpikir tentang K3 itu adalah suatu usaha dan juga pemikiran untuk kita bisa menjamin keutuhan atau kesempurnaan dari jasmani maupun rohani kita. Gitu. Dan melalui K3 ini diharapkan tenaga kerja itu dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan juga nyaman, kemudian bisa mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Itu adalah tujuan akhir yang ingin diperoleh ketika suatu institusi atau perusahaan itu sudah bisa menerapkan K3-nya. Gimana? Ada yang tadi raise hand? Atau suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Saya bisa lanjut ya, teman-teman? Oke, itu tadi tentang hakikat K3. Kemudian kita juga sebenarnya perlu diketahui juga kalau misalnya kalian sering dengar K3. Apa sih K3 itu? Kemudian awalnya dari mana sih sebenarnya mencetuskan K3 itu siapa sih? Oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya Bernardin Ramazzini. Ini seorang ilmuwan, sebenarnya dokter, tapi dia lebih di bidang occupational atau di bidang kedokteran untuk khusus K3. Seperti itu asalnya dari Italia. Jadi Ramazzini ini dikenal sebagai Father of Occupational. Jadi Ramazzini menguraikan kalau ternyata hubungan berbagai macam penyakit dengan jenis pekerjaannya, kalau misalnya pasien itu sakit, gitu, itu nggak hanya riwayat sakit yang dilihat, namun juga jenis pekerjaannya. Gitu. Oleh karena itu, karena dia yang mengawali, karena dia yang mencetuskan pemikiran kalau ternyata jangan dilihat dari rekam medisnya aja, kita juga harus tahu nih profesinya apa, kerjanya di mana, sebagai apa, karena itu juga bisa menjadi penyebab datangnya penyakit tersebut. Gitu. Makanya dia disebut sebagai Father of Occupational. Gitu ya. Kemudian Ramazzini juga mengembangkan ilmu kedokteran dari sudut pandang sosiomedicine. Jadi dengan dia menemukan adanya dua kelompok besar penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit itu bisa berasal dari bahan itu sendiri. Gitu. Jadi asalnya dari mana penyakitnya bisa datang dari bahan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu faktor ergonomi, gitu ya teman-teman. Jadi dua yang dicetuskan oleh si Ramazzini ini atau Bapak K3 dunia. Gampangnya seperti itu. Kemudian setelah kita ke Italia, kita ke Indonesia sekarang. K3 di Indonesia. Sebenarnya K3 di Indonesia ini diawali pada tahun 1847.
itu tentang penggunaan mesin uap pada industri gula oleh Belanda di Indonesia. Jadi saat zaman penjajahan Belanda, itu pada tahun 1847, itu kan sudah ada berdiri banyak industri-industri ya, dengan memakai sumber daya asli kita sendiri. Salah satunya adalah industri gula. Nah itu dalam pembuatannya di pabriknya itu menggunakan mesin uap gitu. Jadi pada tahun 1847 itu mulai adanya penggunaan mesin uap. Dari situ mulai ada kesadaran dari pemerintah Hindia Belanda tentang keselamatan para pekerjanya yang menggunakan mesin uap itu. Kemudian dilanjutkan lagi, ada tahap lanjutannya pada tahun 1852. Di situ Hindia Belanda mengeluarkan namanya peraturannya Stadsblad nomor 20. Ini juga kelanjutan dari program atau dari peraturan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1905, itu akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja atau yang kita sebut dengan Veiligheid Reglement. Jadi itu adalah bahasa Belanda, itu intinya undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja. Sampai akhirnya itu tercetuslah landasan penerapan K3 di Indonesia itu pada tahun 1930. Jadi sebenarnya ini awalnya K3 ada di Indonesia itu sejak zaman Hindia Belanda, zaman penjajahan. Ketika itu pekerjanya itu mulai diperhatikan untuk aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya gitu. Berlanjut lagi peraturannya diperbaiki lagi sampai akhirnya muncul tahun 1930 ini gitu. Dari sini nanti kita akan berjalan ke regulasi. Tapi sebelum ke regulasi kita juga harus tahu dulu nih definisi dari K3 itu sendiri gitu. Jadi kalau dari beberapa sumber pasti kalian juga sudah banyak menemukan kalau sudah mulai membaca beberapa referensi dari K3. Ini salah satu referensi yang sering dipakai itu penulisnya namanya Sri Rezeki. Ini khusus di bidang K3, banyak sekali bukunya beliau, banyak sekali sudah membuat karya. Jadi di sini beliau menjelaskan kalau definisi K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Untuk apa? Untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Seperti yang sudah dijelaskan di awal slide tadi ya, ini hampir sama sebenarnya hakikatnya dengan definisinya. Gitu. Kemudian kalau K3 sendiri secara keilmuan itu merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau secara keilmuan ini akan lebih spesifik. Tujuannya apa? Supaya nggak terjadi kecelakaan kerja, supaya nggak terjadi penyakit akibat kerja. Jadi lebih dibuat spesifik lagi. Kalau secara umum adalah menuju masyarakat yang sejahtera, gitu ya. Kemudian kita berlanjut ke slide yang selanjutnya. Setelah membicarakan tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja, sebenarnya kita bisa memisahkan istilah antara keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja. Itu sebenarnya ada perbedaannya gitu. Kalau keselamatan kerja itu di sini saya menuliskan bahwa keselamatan kerja itu berhubungan dengan alatnya, dengan mesinnya gitu. Kalau misalnya bekerja di industri yang menggunakan mesin berarti keselamatan ini hubungannya dengan mesinnya, dengan alat kerjanya, dengan bahannya, dengan proses pengolahannya seperti itu, dan juga dengan lingkungan di pekerjaannya. Sasarannya itu tadi lingkungan kerja. Sifatnya ini lebih bersifat ke teknisnya. Makanya kalau keselamatan itu lebih berhubungan dengan alatnya, dengan teknik-tekniknya, dengan lingkungan kerjanya. Berbeda jika kita membahas tentang kesehatan kerja, itu ada perbedaannya. Kalau kesehatan kerja itu lebih tujuannya adalah untuk para pekerjanya atau masyarakat pekerja agar memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi sasarannya adalah jelas beda ya. Kalau keselamatan kerja, sasarannya adalah tekniknya, alatnya, lingkungan kerjanya, bahannya. Kalau kesehatan kerja, sasarannya adalah manusianya, atau subjeknya, atau pekerjanya. Gitu. Jadi di sini bisa dilihat perbedaan antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
Kalau sifatnya keselamatan kerja itu lebih bersifat teknik. Kalau misalnya kesehatan kerja itu lebih bersifat medis gitu ya, karena tujuannya adalah agar masyarakat pekerja itu memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi sehat itu nggak hanya sehat fisik, tapi juga mental, kemudian sosialnya gitu. Dengan berbagai usaha, usahanya itu bisa preventif. Jadi sebelum kejadian kita harus ada usaha preventif dulu nih, harus bisa mencegah dulu. Kalau udah kena berarti kita beralih ke kuratif atau pengobatannya. Berarti penyakitnya harus diobatin dulu nih. Gitu. Penyakit yang diakibatkan oleh gangguan akibat kerja tadi dari faktor pekerjaan tadi gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke medis. Kalau keselamatan kerja sifatnya lebih ke teknisnya gitu. Oh, teman-teman di sini saya minta tolong untuk bisa on cam semua ya. Kalau misalnya memang ada yang ada kendala teknis itu nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya dengan on cam sinyalnya jadi nggak lancar itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa memang on cam semua supaya saya bisa tahu satu-satu. Karena dari sebanyak berapa ini? 38, mungkin dikurang 2 saya dengan Viera, 36 mahasiswa. Saya nggak mungkin bisa menghafalnya dalam satu kali pertemuan gitu. Jadi biar kita sambil kenalan di sini, sambil menghafalkan wajah-wajah kalian juga. Jadi kalian nggak hanya hafal wajah saya aja, karena seminggu bisa berapa kali ketemu saya untuk di awal perkuliahan ini. Besok Anfis juga ketemu saya lagi. Kita lanjut ya. Dari keselamatan kerja dan juga kesehatan kerja. Kemudian kita beralih ke tujuan K3 gitu. Setelah kita bahas tentang tadi keselamatan kerja itu bedanya apa sih dengan kesehatan kerja? Sifatnya bagaimana sih? Apa yang membedakan? Kemudian kita juga sudah belajar tentang tadi perkembangan K3 di Indonesia. Awalnya bagaimana? Definisinya apa sih secara keilmuan maupun secara umum atau secara generalnya? Kita sekarang beralih ke tujuan K3. Tujuan K3 itu sebenarnya secara garis besar itu ada 3 macam gitu. Jadi yang pertama melindungi. Melindungi apa? Melindungi siapa? Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Makanya di awal pertemuan yang minggu lalu, saya juga sempat menyinggung kalau tiga ini sebenarnya selain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya juga pasti akan berdampak pada produktivitas gitu kan. Kalau misalnya K3-nya terjamin, otomatis pekerjanya itu akan aman, akan sehat semua gitu. Kalau yang sakit akan bisa diobati gitu. Jadi semacam punya asuransi gitu. Kalau semua sudah terpenuhi, otomatis itu akan berdampak pada produktivitas si pekerjanya. Kinerjanya juga pasti akan meningkat, produktivitasnya juga akan meningkat. Jadi itu berbanding lurus gitu. Dampaknya berbanding lurus. Jadi kalau misalnya semua terpenuhi, otomatis produktivitas juga meningkat. Kemudian tujuan kedua adalah untuk menjamin. Menjamin apa? Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja gitu. Jadi menjamin keselamatan subjeknya dan juga orang-orang di sekitarnya. Gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memelihara. Apa yang dipelihara? Sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Gitu ya. Jadi tujuannya itu secara umum ada 3. Saya ulangi, yang pertama melindungi, menjamin, dan memelihara. Melindungi apa? Melindungi tenaga kerjanya atas hak keselamatannya. Menjamin keselamatan setiap orang yang ada di tempat kerja tersebut. Kalau memelihara, berarti memelihara sumber produksi yang ada di tempat kerja tersebut agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Gitu. Kemudian, selain itu, kita juga perlu tahu peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu K3. Yang pertama itu berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan, surveillance kesehatan, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja. Kemudian yang kedua, peran kesehatan keselamatan kerja dalam K3 adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau memiliki potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan, gitu ya.
Oh, ini ada yang sambil kerja ya, nggak apa ya. Semoga nggak terganggu ya, teman-teman. Mohon dimaklumi karena setelah ini nanti mulai dibicarakan karena kita perlu mendiskusikan dengan dosen-dosen yang lainnya untuk jam yang sore. Jadi nanti di akhir kita harus sepakati kita mau kuliah untuk K3, lulus K3, mau jamnya pagi atau sore gitu. Jadi kita nggak berubah-ubah jamnya untuk satu semester ini supaya tidak memberatkan salah satu pihak, gitu ya. Kemudian kita beralih ke regulasi. Jadi setelah kita tahu definisinya, tujuannya, kemudian perannya di ilmu K3 itu apa, kita juga harus tahu regulasi yang mengatur K3. Landasan hukum kita harus tahu gitu. Jadi kalau di Indonesia, landasan hukum K3 itu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu tentang keselamatan kerja. Jadi di sini saya nggak tampilkan isinya atau pasal-pasalnya, ayatnya yang ada di sana. Nanti teman-teman bisa cari, itu tugas teman-teman semua, supaya nanti ini bisa aja loh keluar di ujian. Gitu. Jadi salah satunya ini sudah mulai saya kasih hint tentang regulasi K3. Jadi dari saya, kalau yang untuk materi ini kan otomatis soalnya keluar dari saya yang buat. Jadi ini saya sudah mulai kasihin nih sedikit-sedikit. Jadi tolong diingat-ingat apa yang harus ditambah nih dari materi ini untuk bagian saya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nanti banyak isinya di sana. Teman-teman bisa cari banyak sumbernya yang memuat isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian regulasi yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Itu tentang apa? Sebenarnya mengatur tentang kesehatan gitu. Apa saja yang diatur di situ? Silahkan cari ya. Kemudian yang ketiga adalah Permenaker, jadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Ini tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen K3. Nanti SMK 3 ini sebenarnya ada pembaruannya lagi tahun 2012 kalau saya nggak salah, nanti ada di slide saya selanjutnya. Dan SMK 3 pun akan dibahas secara tersendiri, jadi nanti ada pokok pembahasan di perkuliahan kita, bahas tentang SMK 3. Itu nanti kalian akan bertemu dengan Ibu Anissa Yusmutia. Jadi akan membahas di SMK 3 bahas apa aja ya, atau cukup ISO sajakah, cukup standar K3-nya sajakah di suatu perusahaan atau industri gitu. Karena SMK 3 ini jangkauan dan cakupannya itu juga cukup luas. Jadi nanti bisa dibahas lebih dalam di materi SMK 3. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini juga ada isinya, menjelaskan tentang apa saja, teman-teman bisa cari di Google banyak sekali. Cari dengan referensi yang terpercaya, jangan lewat blog, karena file-file PDF dari instansi pemerintahan itu sudah banyak yang mengupas atau mengatur ataupun menulis tentang regulasi dan landasan hukum untuk K3. Jadi sebenarnya ini semua satu kesatuan ya. Awalnya ada rancangan tentang keselamatan kerja, kemudian dibuat UU-nya tahun 1970, kemudian diperlukan lagi tentang undang-undang yang tentang mengatur tentang kesehatan, itu tahun 1992. Kemudian selain tentang keselamatan kerja, tentang kesehatan, perlu juga nih ternyata dibuat peraturan tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen K3. Jadi nanti khusus biasanya ada di instansi-instansi, laboratorium, itu perlu yang namanya sertifikat SMK 3 seperti itu. Nanti ISO-nya ISO berapa itu ada tingkatannya. Tingkatannya itu bisa ditandai dengan warna-warna gitu. Ada yang gold, ada yang hijau seperti itu ya. Ada sertifikatnya. Kemudian untuk aspek selanjutnya juga perlu diperhatikan tentang ketenagakerjaan. Itu tahun 2003. Itu ya. Kemudian selain regulasi tadi, landasan hukum yang 4 tadi ini, kita juga harus tahu beberapa peraturan pemerintah atau PP dan juga keputusan presiden untuk melengkapi undang-undang yang tadi. Jadi yang 4 itu sebenarnya ada yang melengkapi lagi. Sebenarnya banyak teman-teman
peraturan pemerintah, tapi ini saya ambil yang secara garis besar dan sering dibahas ketika membahas tentang regulasi dan landasan hukum K3. Jadi yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979. Ini merupakan secara garis besar menjelaskan tentang keselamatan kerja pada pemurnian serta pengelolaan minyak dan juga gas bumi. Oke, sebentar. Ini ada chat, saya boleh lihat dulu ya, sebentar. Suaranya kecil. Teman-teman, suara saya volumenya kurang tinggi kah? Atau bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang penggunaan, peredaran, dan penyimpangan pestisida. Kemudian yang keempat, itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kemudian yang terakhir adalah yang terbaru, yang tadi saya bilang tentang SMK 3 tadi, nomor 50 tahun 2012. Itu ya. Ini adalah revisi dari yang tahun 1996. Kemudian kalau kita sudah bahas tentang regulasi dan landasan hukum untuk yang di tingkat nasional, kita juga perlu tahu nih, senggol dikit tentang SMK 3 untuk tingkat internasional. Nanti ini akan balik lagi akan dibahas lebih lanjut, ada materinya tersendiri tentang SMK 3, tapi di sini saya mengawali dulu. Kalau SMK 3 kita mengenal adanya OSAS. Jadi Occupational Health and Safety Assessment Series itu adalah sistem manajemen K3 atau SMK 3 yang berlaku secara internasional untuk kemudian diterapkan di suatu perusahaan atau tempat kerja gitu. Jadi ada yang berlaku secara internasional atau standar internasional, ada yang standar nasional gitu. Kalau yang standar internasional itu OSAS. Ini yang tahun 2007, OSAS 18001. Ini gunanya adalah untuk apa sih? Sebenarnya untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan juga mengendalikan risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian memperbaiki kinerja dan juga citra perusahaan. Gitu ya. Ini tujuan dari SMK 3 yang OSAS tadi. Nah, di sini saya juga menyenggol sedikit tentang persamaan dan juga perbedaannya. Untuk persamaan antara OSAS dengan SMK 3 yang nomor 50 tahun 2012, kita bisa lihat di sini. Sama-sama punya tahapan. Kalau di OSAS itu ada plan, atau nanti dia terdiri dari ada kebijakan K3-nya di sana, ada perencanaan. Namanya plan itu berarti perencanaan. Jadi biasanya di OSAS ini dikenal dengan PDCA, siklusnya. Jadi plan, do, check, action. Nah, kalau di plan itu ada kebijakan K3, kemudian perencanaan. Kalau di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 itu juga ada tentang kebijakan K3-nya gitu. Jadi ini hampir sama nih sebenarnya tahapannya. Mungkin istilahnya saja yang berbeda. Gitu ya. Kalau ini persamaannya. Jadi perencanaan penerapan K3 kalau di SMK 3. Kalau di OSAS implementasi dan operasinya. Kemudian ada penerapan K3, di sini bagiannya pemeriksaan. Kemudian untuk pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3. Di sini juga ada tinjauan manajemennya namanya. Kemudian di sini selain persamaan, ada juga perbedaannya. Apa aja sih perbedaannya? Ini sebenarnya juga akan dibahas lebih dalam ketika teman-teman sudah bertemu dengan materi SMK 3 tadi. Bentar, saya ini sebentar ya, cek ada chat lagi. Oke, sinyal tidak stabil ya. Baik, tidak apa-apa. Saya maklumi karena memang kendala perkuliahan secara daring memang seperti ini. Ini adalah perbedaannya. Jadi kalau OSAS itu sifatnya lebih optional. Kalau SMK 3 yang tahun 2012 itu sifatnya wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat. Ini ada tanda bintang, sebenarnya ada syarat yang lebih lanjut ya, nanti dibahas di SMK 3 lagi. Gitu. Kemudian dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute. Kalau ini dokumen SMK 3-nya dikeluarkan oleh pemerintah kita sendiri, namanya SMK 3 itu berlaku di Indonesia, jadi mengeluarkan adalah pemerintah Republik Indonesia. Kalau OSAS
yang mengeluarkan adalah British Standard Institute gitu. Berlakunya secara internasional. Kalau SMK 3 secara nasional, tuh ya. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya. Kurang lebih seperti ini perbedaannya. Oke, kita sampai ke daftar pustaka. Ya teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk satu keseluruhan slide ini. Dan karena slide-nya juga saya rasa juga cuma sedikit, jadi saya mau shock terapi dulu nih untuk teman-teman. Untuk ngetes ngantuk nggak ya? Atau ada yang masih lapar kah? Atau ada yang nggak fokus kah? Saya mau random deh nanyanya. Ini saya stop share ya. Supaya saya bisa lihat pesertanya, partisipannya sebanyak apa. Untuk shock terapi sedikit-sedikit supaya nggak ngantuk, karena jam segini adalah jam-jam rawan ngantuk sekolah siang. Jadi saya mau random nih dari ada 41 partisipan, berarti 39 ya. 39 mahasiswa. Siapa ya? Saya mau ini deh. Siapa yang namanya? Mbak Rosa Presilia Cakraningrum deh. Oke, Mbak Rosa. Sudah di-unmute? Sudah ya? Oke. Untuk regulasi yang di nasional itu berlakunya apa, Mbak? Sama internasional? Sebutkan saja dua itu. Regulasi ketiga. Untuk yang di nasional, landasan hukumnya apa yang berlaku, kemudian untuk di tingkat internasional itu apa ya, Mbak Rosa ya? Ini Mbak Eci ya, Rosa Presilia ini ya? Di pen saya, oke, silakan. Gimana, Mbak Eci? Gimana, suaranya nggak terdengar jelas di saya? Halo Mbak Eci, sudah bisa? Saya lempar ya kalau gitu ya, ke yang lain ya. Karena Mbak Eci ternyata mungkin agak kurang minum aqua mungkin Mbak. Coba banyak minum dulu Mbak. Setelah ini saya mau coba lempar ke Mas Putu deh, Putu Agus dari Dembat Rekam Medik. Yuk. Loh, kok langsung stop videonya? Kenapa jadi? Maaf Bu, tadi gimana pertanyaannya? Oh ya, oke. Pertanyaannya adalah regulasi dan landasan hukum untuk K3 yang berlaku di nasional dan juga internasional apa? Yuk Mas Putu dari Rekam Medik. Ayo, kok diem? Ada yang bisa? Boleh raise hand? Lumayan tambahan loh penilaian teman-teman untuk penilaian individu. Selain nanti ada penugasan. Tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, Bu. ini raise hand silakan. Saya nggak tahu ini siapa yang ngomong. Dewi, Bu. Oke. Bu Dewi, silakan. Oke, Ibu Dewi. PP nomor 50 tahun 2012 dan OSAS 18001 tahun 2007. Oke, Ibu, poin untuk Ibu Dewi. Oke, terima kasih Ibu Dewi ya. Oke, masih ini ya Bu Dewi ya, masih kerja ya. Oke, terima kasih sudah mau fokus Bu Dewi. Teman-teman, jadi itu ya landasannya untuk K3 di nasional dan juga internasional. Ada yang bisa mengulangi? Mas Putu silakan, coba diulangi. PP nomor 50 tahun 2012 dan PP nomor 7 tahun 1973. Oh, oke. 19 berapa? Yang internasional? Yang internasional 2007. Namanya apa? OSAS 18001. Oke, terima kasih Mas Putu.
Oke, next ya. Satu lagi. Saya mau coba random lagi deh. Ini tadi kan farmasi sudah ya. Oh, farmasi belum ada yang saya panggil ya. Oke, saya mau coba pilih yang farmasi deh sekarang. Sebentar. Saya mau random dulu. D3 farmasi. Mbak Lucia deh. Mbak Lucia Sabila Haya. Oke. Mbak Lucia di unmute dulu, oke. Bedanya kalau kesehatan kerja sama keselamatan kerja itu apa, Mbak? Itu kan dua hal yang berbeda, cakupannya beda. Itu yang membedakan apa? Singkat saja. Bedanya ya, Bu. Ya, benar. Kalau keselamatan kerja itu dia berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja. Tapi kalau kesehatan kerja itu dia bertujuannya itu agar pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit. Oke. Sudah tepat. Ada yang bisa melengkapi lagi? Atasnya deh, saya lihat di sini atasnya Mbak Lucia, Mas Farhan Aziz Radityo Ismanto. Langsung kaget ya Mas Farhan ya saya panggilnya namanya. Oke, Mas Farhan, kalau sasarannya apa dong? Setelah dijelaskan sama Mbak Lucia tadi tentang kesehatan kerja dengan keselamatan kerja, sasarannya apa masing-masing yang membedakan? Sehingga bisa tahu nih, oh kalau sasarannya A berarti ini merujuknya ke kesehatan kerja nih. Kalau keselamatan kerja itu sasarannya ini loh Bu. Apa? Ya. Bentar, Bu ya. Kok bentar? Dari tadi nyimak nggak Mas? Oke, yuk. Tadi harusnya bisa merangkum dari yang Mbak Lucia sampaikan tadi. Ayo, apa Mas? Ayo Mas Farhan. Oke, Mas Farhan PES. Ya, apa Mas? Apa tadi? Kurang menyimak saya, Bu. Saya mau Mbak Mira deh, Mbak Mira. Dari Amika. Kok hilang Mbak Mira? Oh ini. Iya, Bu. Apa Mbak? Jadi kalau sasaran dari keselamatan kerja itu ada lingkungan kerja yang bersifat teknik. Kalau buat kesehatan kerja dia ada sasarannya manusia, terus dia bersifat medis. Oke, benar. Ya, jadi melengkapi ya jawabannya Mbak Lucia Sabila dengan Mbak Mira. Jadi namanya siapa? Mira dengan Lucia. Saya catat ya. Nih, bukti kalau memang ada tambahan poin ya teman-teman. Ada Mbak Lucia, ada Mbak Mira, kemudian tadi Ibu Dewi, dengan Mas Putu ya tadi. Nah, selanjutnya, tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang minggu lalu juga sudah saya sedikit bahas tentang definisi K3, regulasi, kemudian hakikatnya, apa saja sih landasan hukumnya gitu. Sekarang saya mau berikan tugas nih, tugas pertama untuk teman-teman, tugas kelompok ya. Jadi ini mahasiswanya kayaknya ada 40, berarti 38, saya nggak tahu 38 atau 39 mahasiswanya. Nanti bisa di-chat ke saya si pen. Ini K3 sudah ada si pen ya? Halo, K3 sudah ada si pennya, teman-teman? Belum, Bu. Oke, saya pilih sekarang ya si pennya. Oh, yang kemarin saya pilih biokim ya, Mbak Endah. Berarti sekarang si pennya saya mau dari rekam medis. Mana? MIK. Mas Putu deh. Untuk si pen K3 ya. Jadi Mas Putu nanti menjadi jembatan nih. Ya, gimana Mas?
Kalau bisa yang lain, Bu. Takutnya nanti nggak bisa. Soalnya kan sama kerja juga. Kalau kerja nggak pegang HP soalnya. Oh, Mas Putu kerja kebetulan. Heeh, ini lagi nggak kerja. Nanti shift, soalnya nanti bergantian shiftnya. Oke. Siapa lagi nih rekam medis? Mas Rizky sudah jadi sipen? Sudah, Bu. Apa mata kuliah apa? Mata kuliah bahasa kerja. Gimana sih? Mata kuliah apa? Belum ya berarti? Saya tunjuk jadi sipen ya? Rizky itu udah jadi sipen belum, Pak? Saya tanya Pak Arfan dulu, ini ada Pak Arfan di sini. Udah, Pak. Belum ya? Oh, udah. Oh, udah. Oke. Berarti saya skip ya. Aman Mas Rizky berarti untuk K3. Berarti saya mau satu lagi, semoga nggak ini ya, nggak zong ya. Saya pilih dari Amicus. Udah. Mana sih ini Amicus? Oke, rekomendasi dari Pak Arfan. Katanya Mbak Mira untuk sipen. Oke, Mbak Mira. Mana tadi? Mbak Mira sudah jawab random question dari saya tadi. Oke, Mbak Mira, jadi sipen K3. Jadi nanti untuk praktikum dan juga teori, ini Mbak Mira yang menjembatani antara komunikasi antara dosen dan juga teman-teman mahasiswa K3. Jadi anak buah Mbak Mira ini banyak, ada dari TLM, MIK, dan juga farmasi. Jadi nanti ketika saya ada misal tugas tambahan atau misalnya tugas harus kirim ke email, itu nanti saya lewat Mbak Mira. Gitu. Ada info terkait perkuliahan yang jam saya, ataupun dosen-dosen K3 yang lain, itu semua lewat Mbak Mira. Ya Mbak Mira? Iya, Bu. Jadi untuk praktikum dan juga teori, Mbak Mira sipennya. Saya catat sebentar ya, karena takut ketukar untuk sipen masing-masing mata kuliah. Nah, oke. Setelah ini, saya mau memberikan tugas ke teman-teman. Jadi tugasnya adalah tentang mengupas jurnal. Jadi teman-teman harus membiasakan dari sekarang untuk sering membaca atau mencari referensi berupa jurnal. Jadi nggak cuma cari di internet, kemudian ada dari blogspot, kemudian WordPress, segala macam. Nah, di sini saya mau kasih tugas teman-teman tentang jurnal. Jadi kalian harus mengupas jurnal. Jadi nggak cuma cari aja jurnalnya, tapi harus di analisis gitu. Apa ya? Dianalisis kembali. Jurnalnya itu bebas tentang K3, yang pasti tentang K3. Bebasnya dalam artian ini tergantung dengan minat masing-masing gitu. Jadi buat kelompok, nanti Mbak Mira dan teman-teman silahkan didiskusikan buat kelompok menurut minat masing-masing, menurut jurusan masing-masing. Jadi ada 3 kelompok besar, ada MIKes, kemudian farmasi, dan juga TLM. Nanti masing-masing jurusan itu buat kelompok sendiri. Nanti jurnalnya adalah tentang prodi kalian. Jadi misalnya Mbak Mira nanti sekelompok sama Mas Putu, kemudian Mas Rizky, kemudian satu lagi dari MIKes, misal Mas Farhan gitu. 4 orang cari satu jurnal yang membahas tentang K3 untuk tenaga rekamedik gitu ya. K3 tentang rekamedik. Apapun pembahasannya, entah itu tentang APD-nya, tentang personal hygiene-nya, gitu, tentang regulasinya, itu terserah. Jadi tentang K3 khusus untuk tenaga rekam medis. Kemudian untuk yang farmasi juga sama. Jadi farmasi cari jurnal yang membahas tentang K3 yang dikhususkan bagi tenaga farmasi, gitu ya. Biasanya kan farmasi berarti ketemunya di lab tuh. Berarti mungkin ada hubungannya dengan K3 di laboratorium, gitu
Itu sudah saya kasih hint untuk yang farmasi. Nanti silakan dibentuk sendiri kelompoknya. Gitu. Maksimal satu kelompok isinya atau berisi 5 orang ya. Kalau misalnya nggak cukup, kalau misalnya dari ada 9 gitu, berarti yang satu ada 4 orang, yang satu 5 orang, jadi maksimal 5 orang. Paling sedikit 4 orang, gitu ya. Kemudian untuk yang TLM, sama juga tugasnya, adalah mencari jurnal, kemudian dianalisis lebih lanjut nih jurnalnya. Gitu. Bisa dibandingkan dengan jurnal lain juga boleh. Jadi jurnalnya itu tentang TLM, jadi K3 untuk tenaga kesehatan khususnya untuk seorang ATLM atau analis teknik laboratorium medis. Jadi untuk seorang ATLM itu gimana K3-nya? Pasti beda dengan K3 untuk rekam medis. Pasti ada yang membedakan gitu. Jadi cari jurnal tentang K3 khusus untuk ATLM. Kalau untuk yang farmasi, untuk tenaga farmasi. Kalau yang untuk rekam medis, cari K3 khusus untuk rekam medis gitu. Banyak jurnalnya, banyak sekali kalau kalian cari di internet itu banyak. Itu ya. Dan jurnalnya itu maksimal 5 tahun terakhir. Berarti kalau 2021 5 tahun terakhir itu tahun 2016. Ya, benar. Jadi maksimal tahun 2016 nih boleh cari jurnalnya. Di bawah 2016 skip dulu. Jadi cari yang 2016, 17, 18, 19, 20. Saya rasa tahun 2021 juga sudah ada karena ini sudah mau akhir tahun, jadi pasti sudah ada jurnal yang terbit. Tapi nggak apa-apa kalau nggak cari 2021 yang terbaru nggak apa-apa. Asal maksimal tahun 2016, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh raise hand supaya saya nggak bingung siapa tadi yang tanya. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nanda. Itu tugasnya diketik terus dikirim sama Ibu apa gimana? Ya, diketik kemudian dikirim ke email saya. Nanti saya WhatsApp Mbak Mira. Nanti Mbak Mira tolong WhatsApp saya, Mbak, untuk saya biar tahu kontaknya Mbak Mira. Kemudian saya mau kasih email saya, ya, Mbak Mira. Iya, Bu, siap. Oke, terima kasih. Jelas, Mbak Nanda? Ya, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Terkait penugasan, dikumpul maksimal minggu depan ya. Jadi kita ketemu K3 lagi, H-1 dari kita ketemu di kuliah. Berarti, kalau ini hari Selasa, berarti dikumpul maksimal hari Senin. Ya, hari Senin paling lama jam 12 malam. Jadi 23.59, 00. Berarti 00 masih boleh kirim ke saya gitu ya. Diusahakan seperti itu ya. Kalau memang ada kendala bisa nanti menghubungi saya. Tuh. Kalau ada kesulitan tentang, Bu ini analisisnya ngapain ya Bu? Gitu. Itu boleh tanya ke saya. Gitu ya. Kok pakai jurnal lain Bu? Iya, nanti misal kalian sudah baca hasil penelitiannya. Kemudian mau ditambahin nih, ada hasil pembahasan dari jurnal lain, itu lebih baik gitu. Makanya saya bilang boleh di-compare, boleh di-mix and match dengan jurnal lain gitu. Yang tetap ada satu kaitan, tetap berhubungan gitu ya. Paham, teman-teman? Sudah manggut-manggut semua berarti paham ya? Oke. Untuk praktikum, kita sudah sepakat ketemu jam 4 sore ya? Ya, Bu. Oke, nanti jam 4 sore, standby dengan saya lagi, kita praktikum K3. Praktikumnya juga hanya sebentar, karena K3 tidak seperti mata kuliah yang lain, nggak seperti misalnya biokimia, segala macam itu enggak. Jadi ini lebih ke prakteknya aja, kalian mencari referensi gitu. Nanti saya jelaskan di praktikum. Oke? Masih ada yang ditanyakan teman-teman terkait perkuliahan, terkait teori hari ini? Cukup, Bu. Cukup? Oke, saya cek chat sebentar ya. Baru bisa masuk karena sinyal. Oke, nggak apa-apa. Mbak Dinda Putri, Mbak Anissa. Oke. Oke, kalau cukup berarti saya sudahi ya perkuliahan siang ini untuk K3 materi kedua. Saya lupa besok minggu ketiga siapa materinya, nanti saya cek lagi.
Entah saya atau Ibu Anissa. Nanti saya cek lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya anggap semua clear. Saya anggap semua jelas dan bisa paham dengan penugasannya, bisa paham dengan materi yang sudah saya sampaikan siang hari ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf teman-teman apabila terdapat banyak kekeliruan dalam menyampaikan materi siang hari ini. Terima kasih sudah berkontribusi semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Yang bekerja tetap semangat ya, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, mas semuanya. Semoga bermanfaat ya perkuliahan kita siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi ya awal dan akhir. Saya izin live. Terima kasih.